Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari jurnal kami, yaitu representasi kritik sosial tokoh gubris dalam cerpen mereka mengejar larangan mengemis karya Ahmad Tohari oleh kelompok 5. Nah, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kami. Dengan saya sendiri, Muhammad Gilang Wicaksono, dengan Niga NIM Dijakir 230. Saya Reva Putri Agita dengan NIM 3 digit terakhir 200. Saya Yana Nur Ismail dengan digit terakhir 202. Dan saya Rafika Imadatu Saliha dengan 3 digit NIM terakhir 213. Yang Baik, pertama Pak. yaitu pendahuluan. Karya sastra merupakan media yang digunakan pengarang untuk merepresentasikan realitas sosial sekaligus menyampaikan kritik terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Cerpen mereka mengeja larangan mengemis, karya Ahmad Tohari menggambarkan kehidupan anak jalanan yang terjebak dalam kemiskinan struktural, keterlantaran keluarga, rendahnya akses pendidikan, serta ketimpangan sosial. Melalui tokoh Gupris, cerpen ini menampilkan kritik terhadap kondisi masyarakat marginal yang harus bertahan hidup di tengah keterbatasan, sekaligus mengkritik kebijakan pemerintah yang cenderung mengedepankan hukuman daripada solusi atas masalah kemiskinan. Meskipun berbagai penelitian telah membahas kritik sosial dalam cerpen mereka mengeja larangan mengemis, kajian yang menyoroti tokoh gubris sebagai representasi kritik sosial masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis tokoh gubris untuk mengungkap bagaimana berbagai persoalan sosial direpresentasikan dan disampaikan melalui karakter tersebut dalam perspektif sosiologi sastra. Metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan. Metode kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan sosiologi sastra untuk menyajikan realitas sosial dalam karya. Yang kedua, data primer. Kutipan teks yang mengamati kritik sosial melalui tokoh gubris dalam cerpen mereka mengeja larangan mengemis. Yang ketiga, data sekunder, jurnal akademik, buku teori sastra, dan penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat analisis. Selanjutnya, metode penelitian. Pengumpulan data yang pertama dilakukan melalui tinjauan pustaka dan menerapkan teknik baca, catat, dan dokumentasi teks secara cermat. Yang kedua, teknik analisis. Gunakan mode analisis isi konteks analysis untuk mengaji dan memahami makna teks secara sistematis dan objektif. Yang terakhir, tahapan analisis. Meliputi proses reduksi data, kemudian kutipan, klasifikasi kategori, kritik sosial, interpretasi makna, hingga menarikkan kesimpulan akhir. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hasil dan pembahasan dari artikel kami, yaitu yang pertama, lingkaran kemiskinan terstruktur. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kurangnya penghasilan atau kebutuhan hidup, tetapi juga berhubungan dengan kondisi sosial dan keluarga yang dialami seseorang. Nah, dalam karya sastra, kemiskinan sering digambarkan sebagai keadaan yang terus berlangsung karena pengaruh dari beberapa faktor, seperti keluarga yang tidak humoris, lingkungan yang kurang mendukung, dan terbatasnya kesempatan hidup yang lebih baik. Dari data yang kami temukan, di sini menjelaskan bahwa tokoh gubris tersebut merepresentasikan seorang anak yang tidak mempunyai ayah, tapi dia masih mempunyai seorang ibu. Tetapi ibu dari
tokoh gubris ini kurang perhatian terhadap gubris, sehingga gubris menjadi merasa benci kepada ibunya karena kurangnya perhatian tersebut. Yang kedua yaitu kurangnya akses pendidikan. Pendidikan di sini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Namun, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kelompok masyarakat miskin sering mengalami hambatan ekonomi sehingga anak-anak sulit mengakses sekolah yang mengakibatkan banyak anak yang tumbuh tanpa kemampuan membaca dan pengetahuan yang cukup. Nah, dari data yang kami temukan untuk artikel ini menjelaskan bahwa eh, dari tokoh anak-anak yang terdapat dalam cerpen tersebut yang pernah mengalami duduk di bangku sekolah itu hanya tokoh gubris, sehingga di cerpen tersebut satu-satunya yang bisa membaca adalah gubris itu sendiri. Dia membaca eh, tulisan barang siapa mengemis dan mengamen dipidana kurungan. Dia membaca dengan mengeja. Nah, di situ merepresentasikan bahwa pendidikan tersebut masih kurang terhadap kalangan marginal. Yang ketiga yaitu disorientasi moral dan penetrasi teknologi. Kategori disorientasi moral dan penetrasi teknologi juga disebut sebagai fenomena erosi moralitas anak yang menyoroti sebuah kondisi sosiologi yang dikenal dengan istilah lompatan budaya atau cultural lag. Fenomena ini terjadi ketika teknologi modern dan gaya hidup industri merangsek masuk secara masif ke dalam ruang hidup masyarakat kelas bawah yang sangat rentan seperti anak-anak jalanan. Nah, dari data yang kami temukan di sini terdapat beberapa data yang menjelaskan bahwa eh, ke anak-anak yang terdapat dalam cerpen mereka mengeja larangan mengemis ini menunjukkan perilaku yang kurang kurang etis. Dengan kata lain, moral yang dimiliki anak-anak itu masih kurang eh, kurang wawasannya. Seperti kutipan berikut. Gubris dan keempat temannya duduk bersila di atas bak truk kosong yang meluncur menuju pabrik semen. Nah, data tersebut itu merepresentasikan ketergantungan dan mobilitas kaum marginal yang terpaksa memanfaatkan sisa-sisa infrastruktur industri modern untuk sekedar bertahan hidup dan berpindah tempat secara informal. Yang keempat yaitu aliansi semantik dan jarak negara sama masyarakat. Kategori aliansi semantik dan jarak negara dan rakyat itu memotret bentuk keterasingan atau aliansi struktural yang dialami oleh masyarakat kelas bawah terhadap aparatur kekuasaan dan birokrasi negara. Dari data yang kami temukan, yaitu tokoh gubris ini merepresentasikan bahwa eh, kalangan marginal atau kelas bawah itu kurang mengenal atau kurang mendengar istilah-istilah yang ada di dunia hukum, seperti eh, tokoh gubris tidak mengenal Satpol PP itu apa, wali kota itu apa, kemudian pidana itu apa. Nah, di sini menunjukkan bahwa representasi ini eh, kritik sosial ini ditunjukkan dari tokoh gubris. Kemudian yang kelima, selanjutnya yang kelima yaitu eh, ketidakadilan sistem sosial dan ekonomi. Sistem sosial dan ekonomi seringkali beroperasi dengan bias yang mendorong populasi yang terpinggirkan ke posisi yang paling rentan. Seringkali beroperasi ke posisi yang paling rentan seperti regulasi, tatanan hukum, dan kebijakan publik. Kebijakan umumnya dikembangkan dari kacamata kelas menengah atau pengusaha tanpa mempertimbangkan realitas kehidupan sehari-hari
Dari data-data yang kami temukan juga, eh, toko gubris menunjukkan lagi bahwa eh, dia dia kurang memahami eh, tatanan hukum yang ada di negara ini. Kemudian yang terakhir yaitu resistensi sosial dan pembangkangan simbolis. Resistensi sosial dan pembangkangan simbolis merepresentasikan mekanisme pertahanan diri yang diadopsi oleh kelompok marginal dalam menghadapi represi struktural dan sistem hukum yang dianggap tidak adil. Dari data yang kami temukan yaitu eh, tokoh gubris ini merepresentasikan bahwa kalangan bawah atau kelompok marginal di sini kurangnya moral juga menunjukkan bahwa itu sebagai bentuk perlawanan atau pempertahanan seperti toko gubris yang lari ke depan mobil untuk memukul-mukul atap kabin truk, kemudian al- alis gubris yang merapat bingung, tapi setidaknya dia sudah tahu bahwa dewan itu sejenis manusia atau dan eh, si Toko Gubris ini membangkang terhadap aparat-aparat termasuk termasuk eh, orang yang melarang dia untuk mengemis di jalan tersebut. Demikian hasil dan pembahasan dari kelompok 5. Selanjutnya, Nah, kita di ujung akhir ini yaitu simpulan bahwasanya karakter Gubris mewakili kritik terhadap kemiskinan struktural yang berkaitan dengan hilangnya peran keluarga. Pengalaman Gubris yang pernah menempuh pendidikan juga mengkritik ketimpangan akses pendidikan dan literasi bagi kelompok marginal. Bentuk kritik sosial diwujudkan melalui interaksi Gubris dengan aparatur birokrasi dan simbol hukum kekuasaan. Pertanyaan kritis tokoh Gubris menyuarakan keterasingan masyarakat terhadap istilah bahasa yang baku. Tokoh Gubris juga merepresentasikan pembangkangan sosial dan simbolis melalui sikap acuh, ejekan terhadap abulan. Sekian dari presentasi Kelompok 5 ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.